Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ahmad Hakul Yakin, Aida Qurratu Aini, dan saya sendiri Juwana Pratiwi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang metode, strategi, dan media pembelajaran dalam perspektif Islam. Yang pertama, pengertian metode, strategi, dan media pendidikan dalam perspektif Islam. Secara harfiah, metode itu berasal dari kata metode atau metode. Metode berarti cara kerja seperti cara kerja ilmu pengetahuan. Metode pengajaran adalah metode yang berhubungan dengan menyampaikan teori, konsep, dan pengetahuan yang ada dalam ilmu pengetahuan. Muhammad Atiyah Al-Habashi mengartikan metode sebagai jalan yang dilalui untuk memperoleh pemahaman peserta didik. Abdul Al-Aziz mengartikan metode dengan cara-cara memperoleh informasi, pengetahuan, pandangan, kebiasaan berpikir, serta cinta kepada ilmu, guru, dan sekolah. Jadi, metode pendidikan Islam adalah suatu prosedur dalam penyampaian materi guna mencapai tujuan pendidikan yang didasarkan atas asumsi tertentu tentang hakikat Islam sebagai suprasistem. Selanjutnya, strategi pembelajaran Islam. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yang berarti keseluruhan usaha, termasuk perencanaan atau taktik yang digunakan oleh militer untuk mencapai kemenangan dalam peperangan. Dalam dunia mengajar, strategi diartikan sebagai pola umum kegiatan guru murid dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah diinginkan. Strategi pengelolaan pembelajaran Islam berupaya untuk menata interaksi peserta didik dengan memperhatikan 4 hal, yaitu yang pertama, penjadwalan kegiatan pembelajaran yang menunjukkan tahap-tahap kegiatan yang harus ditempuh peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua, membuat catatan kemajuan belajar peserta didik melalui penilaian yang komprehensif dan berkala selama proses pembelajaran berlangsung maupun sesudahnya. Yang ketiga, pengelolaan motivasi peserta didik dengan menciptakan cara-cara yang mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dan yang terakhir, pengawasan belajar yang mengacu pada pemberian kebebasan untuk memilih tindakan belajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, alat atau media pembelajaran Islam. Alat berarti sesuatu yang dipakai untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan media berasal dari bahasa Latin dan bentuk jamak dari medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Dalam hal ini, batasan makna media pendidikan dirumuskan pada beberapa batasan, di antaranya, Jekna menyebutkan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang peserta didik untuk belajar. Sementara Biggs mendefinisikan media sebagai salah satu bentuk alat fisik yang dapat menyajikan pesan yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Dari dua definisi mengacu pada penggunaan alat yang berupa benda untuk membantu proses penyampaian pesan. Selanjutnya, yang dimaksud dengan alat atau media pendidikan Islam di sini adalah jalan atau cara yang dapat ditempuh untuk menyampaikan bahan atau materi pendidikan Islam kepada anak didik agar terwujud kepribadian murid. Yang kedua, macam-macam metode, strategi, dan media pembelajaran dalam perspektif Islam. Yang pertama, metode pembelajaran ada metode ceramah, metode tanya jawab, dan metode diskusi. Strategi pembelajaran meliputi strategi bebas, strategi tradisional, strategi reflektif, dan strategi transinternal. Yang ketiga, media pembelajaran. Yang pertama, berbasis manusia, berbasis cetakan, berbasis visual, berbasis audio-video, dan berbasis elektronik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Yakin. Oke, yang ketiga, konsep dasar metode pembelajaran dalam perspektif Islam. Oke, saya lanjutkan konsep dasar metode pembelajaran dalam perspektif Islam. Yang dituliskan di sini adalah metode pembelajaran mempunyai andil yang cukup besar dalam kegiatan belajar mengajar. Kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki anak didik akan ditentukan oleh relevansian penggunaan suatu metode yang sesuai dengan tujuan. Itu berarti tujuan pembelajaran akan dapat dicapai dengan pemilihan metode berdasarkan pada prinsip-prinsip dan penggunaan metode yang tepat sesuai dengan standar keberhasilan yang tepat di dalam suatu tujuan. Next.
A. Dasar-dasar metode pendidikan. Yang pertama adalah tujuan pendidikan dan pembelajaran akan disampaikan mencakup untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua, pelajar dan mahasiswa sebagai manusia yang memiliki potensi dan sekaligus kelemahan individual dan kolektif sesuai dengan kondisi fisik, psikis, dan usianya. Yang ketiga, situasi dan kondisi lingkungan pembelajaran di aspek fisik, material, sosial, dan psikis emosional. Yang keempat, kualitas fasilitas dan media pendidikan yang tersedia. Dan yang terakhir adalah kompetensi guru, baik kompetensi profesional, pedagogis, sosial, maupun kepribadian. Next. Konsep dasar pendekatan pembelajaran dalam perspektif Islam. Pendekatan di sini diartikan proses cara atau pembuatan mendekati yang bersifat aksiomatis yang menyatakan pendirian filsafat, keyakinan, paradigma pada subjek materi yang harus dikerjakan dalam proses pendidikan sehingga melahirkan metode pendidikan. Jenis pendekatan pembelajaran. Yang pertama adalah pendekatan teacher-centered approach dan menggunakan pendekatan pembelajaran dalam menganalisis yang bertujuan untuk membedah Islam secara mendalam. Pendekatan di sini berpusat dengan pada sumber belajar yang bertujuan untuk menyelesaikan materi yang disampaikan dan disampaikan lebih luas. Yang kedua adalah student-centered approach dengan menggunakan pendekatan inquiry, yaitu dengan ciri pembelajaran lebih berpusat kepada keaktifan pelajar atau mahasiswa dan pengajar hanya sebagai fasilitator yang bertujuan memahamkan pelajar atau mahasiswa dalam mengaplikasikan pembelajaran di kehidupan sehari-hari. Next. Tujuan pendekatan pembelajaran dalam ilmu pendidikan Islam. Tujuannya adalah yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan. Yang kedua menyeleksi problema. Yang ketiga menemukan persyaratan-persyaratan untuk memecahkan problema. Yang keempat memilih alternatif pemecahan. Yang kelima mendapatkan metode-metode dan alat-alat serta mengimplementasikannya. Yang keenam membuat evaluasi serta melakukan revisi yang diperlukan untuk mencapai target yang ditetapkan. Yang E, macam-macam pendekatan dalam ilmu pendidikan Islam. Yang pertama adalah pendekatan filosofis, pendekatan sistem, pendekatan pedagogis dan psikologis, pendekatan keagamaan, dan pendekatan historis. Selanjutnya akan disampaikan oleh Aida Boto ini kepadanya dipersilakan. Prinsip metode dan strategi pembelajaran. Prinsip metode yang pertama yakni prinsip kemudahan, yang kedua prinsip kesinambungan, dan yang ketiga prinsip fleksibel. Prinsip strategi yang pertama berorientasi pada tujuan, yang kedua prinsip aktivitas, tiga prinsip individualitas, dan yang terakhir prinsip integritas. Prinsip-prinsip media pembelajaran. 1. Tidak ada suatu media yang terbaik untuk mencapai semua tujuan pembelajaran. Artinya, satu media saja tidak cukup. Yang kedua, penggunaan media disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran harus mempertimbangkan kecocokan antara ciri media dan karakteristik materi pembelajaran yang disajikan. Yang keempat, menggunakan media yang misalnya belajar secara individual, kelompok, dan lain-lain. Yang kelima, pendidik paham mengenai alat yang akan digunakan karena kegiatan ini memerlukan persiapan cukup. Yang keenam, penggunaan media harus melibatkan partisipasi aktif peserta didik. Yang ketujuh, pemilihan media pembelajaran harus objektif, artinya tidak berdasarkan kesenangan pribadi. Yang kedelapan, memanfaatkan aneka ragam dari media. Yang terakhir, kepraktisan dan ketersediaan media. Asas-asas metode dan strategi serta media pendidikan Islam. A. Asas media
Asas metode pendidikan Islam. 1. Asas motivasi. Contohnya, guru memberi semangat belajar kepada peserta didik. 2. Asas aktivitas. Contohnya, guru mengajak peserta didik melakukan sebuah penelitian dan eksperimen. 3. Asas apersepsi. Contohnya, melakukan kuis. Yang keempat, asas peragaan. Contohnya, ketika pembelajaran biologi, guru dapat memakai patung lab biologi atau mannequin dalam menerangkan materi. 5. Asas mengulang. Contohnya, guru menjelaskan ulang inti dari pelajaran sebelumnya. Yang keenam, asas korelasi. Contohnya, guru memberi penjelasan tentang bahaya dari pergaulan bebas. Dalam hal ini, adanya hubungan antara bahan pelajaran dengan masalah yang ada di kehidupan. 7. Asas konsentrasi. Contohnya, guru memberi suatu topik bahasan yang menarik, yang menjadikan peserta didik terfokuskan pada topik bahasan tersebut. 8. Asas individualis. Contohnya, guru memberi tugas sesuai dengan kemampuan peserta didik. 9. Asas sosialisasi. Contohnya, guru mengajak peserta didik melakukan karya wisata dan pengabdian kepada masyarakat, atau dalam hal ini disebut dengan KKN. 10. Asas evaluasi. Contohnya, guru memantau perkembangan belajar peserta didik. 11. Asas kebebasan. Contohnya, guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertindak sesuai keinginan asalkan itu hal yang positif. 12. Asas lingkungan. Contohnya, guru mengajak peserta didik belajar di luar ruangan atau outdoor. 13. Asas globalisasi. Contohnya, guru memberi pengetahuan pengembangan teknologi. 14. Asas pusat-pusat minat. Contohnya, peserta didik mempunyai minat dan kebutuhan sendiri-sendiri. Misalnya, anak di kota berbeda minat dengan kebutuhan dengan anak di desa. Di daerah pantai berbeda dengan pegunungan. Anak yang bersekolah sampai perguruan tinggi berbeda dengan anak yang akan bekerja setelah tamat SLTA. Bahan ajar dan cara penyampaian sedapat mungkin disesuaikan dengan minat dan kebutuhan tersebut. Guru dan orang tua memberi contoh perilaku terpuji kepada peserta didik. 16. Asas pembiasaan. Contohnya, membiasakan mengucapkan salam saat masuk ke kelas, bertemu dengan guru, teman-teman, dan hal-hal lain yang bersifat anjuran dalam agama. Asas strategi pembelajaran dalam perspektif Islam. Strategi pembelajaran dalam Islam bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Dalam hal ini akan membentuk kualitas sumber daya manusia yang religius dan serta berhalakul karimah. Asas media pembelajaran dalam perspektif Islam. Media pembelajaran berkaitan dengan indera pendengaran dan penglihatan. Media pembelajaran sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah, di mana beliau mengajarkan ilmu pengetahuan kepada para sahabat dengan cara menggambar dan membuat garis-garis ketika beliau menyampaikan ajarannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Apabila ada pertanyaan, silahkan pada forum diskusi Google Classroom. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.